Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 6 akan mempresentasikan studi project kami yang berjudul Atypical Pityriasis rosea. Baik, berikut ini merupakan anggota dari SGDB 6. Baik, perkenalkan saya Andita Krisna dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik pityriasis rosea. Pityriasis rosea merupakan salah satu kelainan kulit yang bersifat akut, jinak, dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Kondisi ini menyumbang sekitar 2% dari seluruh kasus dermatologi di dunia dan paling sering terjadi pada remaja hingga dewasa muda. Secara klasik, pityriasis rosea diawali dengan satu lesi tunggal yang disebut dengan heral patch atau mother patch. Kemudian dalam 1-2 minggu muncul ruam sekunder yang menyebar di badan mengikuti garis kulit membentuk pola khas yang disebut Christmas tree pattern. Namun, tidak semua pasien menunjukkan pola klasik tersebut. Sekitar 20-30% kasus tergolong bentuk atipikal dengan tampilan lesi yang berbeda, distribusi yang tidak biasa, atau bahkan tanpa adanya heral patch. Kondisi ini sering menimbulkan tantangan diagnostik karena dapat menyerupai penyakit lain seperti sifilis sekunder, tinea corporis, atau reaksi obat. Dalam beberapa tahun terakhir, dilaporkan juga kasus pityriasis rosea setelah infeksi maupun vaksinasi COVID-19 yang diduga berhubungan dengan reaktivasi virus Harvest tipe 6 dan 7. Hal ini menunjukkan bahwa faktor imunologis berperan penting dalam variasi klinis pityriasis rosea, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan atypical pityriasis rosea dan bagaimana perbedaannya dengan bentuk tipikalnya. Yang kedua, apa saja faktor penyebab dan mekanisme patogenesis dari atypical pityriasis rosea. Ketiga, bagaimana manifestasi klinis, diagnosis, dan diagnosis banding pada kasus atypical pityriasis rosea. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penata laksanaan dan prognosis pada pasien dengan atypical pityriasis rosea. Perkenalkan, nama saya Febri Alkandar Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud atypical pityriasis rosea serta membedakan karakteristiknya dengan bentuk tipikal. Kemudian menguraikan faktor-faktor penyebab serta mekanisme patogenesis yang berperan dalam terjadinya atypical pityriasis rosea. Selanjutnya menjelaskan manifestasi klinis, prosedur diagnosis, dan diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan pada kasus atypical pityriasis rosea. Kemudian menjabarkan prinsip penata laksanaan serta menggambarkan prognosis pada pasien dengan atypical pityriasis rosea. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai atypical pityriasis rosea, meliputi definisi, perbedaan dengan bentuk tipikal, faktor penyebab, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, serta penata laksanaannya, sehingga dapat menjadi bekal dalam proses pembelajaran dan praktek klinik. Kemudian yang kedua, bagi pembaca umum, yaitu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang atypical pityriasis rosea, membantu mengenali gejala-gejala, serta memahami pentingnya diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk mencegah salah penanganan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai definisi dari atypical pityriasis rosea itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Nathanael Linardi dengan NIM 3 terakhir 134. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui juga, pityriasis rosea merupakan sebuah penyakit akut self-limiting yang ditandai dengan adanya lesi papulosquamous dengan adanya lesi atau mother lesion atau seperti yang kita sebut yakni Herald's patch. Namun pada atypical pityriasis rosea itu sendiri dia memiliki perbedaan dengan pityriasis rosea karena dari sisi morfologis lesinya atau dari lesinya itu sendiri dia bisa berbentuk atau memiliki fluoresensi yang berbagai macam. Dia bisa berupa vesikular, papilar, papulovesikular ataupun hanya berbentuk eritema. Jadi tidak menentu. Lalu juga dari segi ukuran dia lebih besar lesinya dibandingkan dengan yang tipikal dan memiliki distribusi yang tidak menentu juga. Sehingga atypical pityriasis rosea itu sendiri memiliki
susah untuk didiagnosis karena lesi atau efloressensinya yang tidak menentu. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Erin Sedewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian epidemiologi. Atypical pityriasis rosea merupakan varian tidak khas dari pityriasis rosea yang lebih jarang ditemukan dibandingkan bentuk klasiknya. Prevalensi penyakit ini lebih tinggi di Afrika, yaitu sekitar 2,2 hingga 4,8% dari pasien dengan keluhan dermatologis. Secara global, insidensi mencapai sekitar 170 kasus per 100.000 penduduk per tahun, terutama pada usia 10 hingga 35 tahun, dan lebih sering pada wanita dengan rasio pria banding wanita itu 1 banding 1,1 sampai 1,4. Kejadian penyakit ini bervariasi antar wilayah, cenderung meningkat pada musim dingin, serta beberapa pada musim semi dan juga gugur. Selain itu, pityriasis rosea juga dapat muncul secara berkelompok di daerah dengan kontak antar individu yang erat. Baik, perkenalkan, nama saya Teknologi Pratnyuswari dengan 3 digit NIM 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari pityriasis rosea. Pityriasis rosea tipikal memiliki penyebab yang belum pasti, namun diyakini bersifat multifaktorial. Faktor pertama adalah reaktivasi virus human herpesvirus tipe 6 dan juga 7, di mana ditemukan DNA dan antibodi virus ini pada pasien pityriasis rosea. Hal ini menunjukkan adanya reaktivasi virus laten yang memicu respon imun di kulit melalui aktivasi sel Langhans dan juga limfosit CD4. Meskipun begitu, belum semua penelitian sepakat, sehingga perannya masih dianggap sebagai pemicu dan bukan penyebab utama. Selain itu, banyak pasien melaporkan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA seperti flu sebelum munculnya lesi kulit. Infeksi ini juga menstimulasi sistem imun dan memicu timbulnya lesi, terutama pada bentuk atipikal. Faktor lain yaitu obat dan vaksin, misalnya isotretinoin atau vaksin influenza dan COVID-19 yang dapat menimbulkan erupsi mirip pityriasis rosea atau pityriasis rosea-like eruption. Lesinya sering berbeda dari bentuk klasik dan biasanya cepat membaik setelah obat dihentikan. Terakhir, faktor imunologis dan predisposisi individu juga berperan. Imunitas yang lemah, stres, dan juga trauma kulit dapat mengubah pola distribusi lesi secara keseluruhan. Pityriasis rosea tipikal disebabkan oleh kombinasi dari reaktivasi virus, infeksi, obat, dan faktor imun dari individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niman Petnya dari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Izin melanjutkan pembahasan mengenai subbab 2.4 mengenai patogenesis. Pityriasis rosea dan juga bentuk atipikalnya kini dipahami sebagai penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi endogen human herpesvirus tipe 6 ataupun 7. Virus ini sebenarnya sudah menginfeksi sebagian besar individu sejak kecil dan kemudian menetap secara laten di dalam tubuh. Bukti molekuler yang mendukung teori ini sudah cukup kuat. DNA dan juga antigen dari HAV6 ataupun HAV7 berhasil ditemukan, tidak hanya di plasma tetapi juga pada lesi kulit pasien, yang menandakan adanya infeksi aktif sistemik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan berbagai sitokin proinflamasi seperti IL-17, IL-22, dan lain sebagainya. Sitokin-sitokin inilah yang memicu reaksi imun seluler kompleks pada kulit hingga akhirnya menimbulkan lesi khas pityriasis rosea. Reaktivasi virus dapat terjadi akibat berbagai faktor pemicu seperti stres imun, kelelahan, infeksi SARS-CoV-2, kehamilan maupun paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Pada kasus atipikal pityriasis rosea, variasi bentuk lesi seperti vesikular, purpurik, akral, ataupun mukosal muncul karena perbedaan lokasi reaktivasi virus dan kekuatan respon imun lokal di kulit. Selain itu, faktor tambahan seperti predisposisi genetik, proses autoimun, dan fenomena molekular mimikri setelah vaksinasi atau penggunaan obat tertentu juga berperan dalam perluasan variasi klinis penyakit ini. Secara histopatologis, lesi pityriasis rosea, baik klasik maupun atipikal, menunjukkan gambaran spongiosis vokal, parakeratosis, dan juga infiltrat limfosit perivaskular yang konsisten dengan proses inflamasi akibat reaktivasi dari virus. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abio Saputra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari PR atau pityriasis rosea. Nah, PR atipikal ini merupakan bentuk yang tidak khas dari PR yang muncul sekitar 20% kasus dan sering kali sulit didiagnosis karena perbedaan dalam morfologi, pola distribusi lesi, dan perjalanan penyakitnya.
Secara morfologi, PR atipikal ini sangat bervariasi. Bentuk vesikuler ditandai dengan vesikel berukuran 2-6 mm yang sering muncul di kepala, telapak tangan, dan telapak kaki, terutama pada anak-anak, sehingga perlu dibedakan dari varicella dan dyshidrosis. Varian lain adalah PR purpuric atau hemorrhagic dengan lesi yang berupa makula purpura yang dapat melibatkan mukosa mulut, serta PR papular yang menampilkan papula kecil yang sering terjadi pada anak-anak, ibu hamil, serta pasien Afrokaribia. Selain itu, terdapat bentuk erythema multiforme like PR dengan lesi targetoid dan urtikarial PR yang menyerupai biduran dengan prutis berat. Nah, dari segi distribusi, PR atipikal ini dapat muncul dalam berbentuk inverse PR, yaitu lesi yang dominan di area flexor seperti ketiak, lipatan paha, dan wajah, yang dimana berlawanan dengan pola sentral khas PR. Ada pula akral PR yang dimana lesi muncul di telapak tangan dan juga kaki. Dalam beberapa kasus, bercak pembawa berita atau hair patch khas PR dapat tidak ditemukan atau muncul di area yang biasa seperti wajah dan genital, sehingga menyulitkan dalam proses diagnosis. Berdasarkan nama penyakit, PR atipikal ini juga mencangkup persistent pityriasis rosea atau PPR, di mana kondisi yang dimana ruam bertahan lebih dari 12 minggu. Meskipun jarang atau kasusnya kurang dari 2%, ini juga lebih sering dijumpai pada pasien lanjut usia. Selanjutnya pada anak-anak, interval antara erupsi awal dan berikutnya cenderung lebih singkat. Sedangkan pada wanita hamil, terutama di trimester pertama, PR ini juga dapat meningkatkan resiko infeksi intrauterin yang berbahaya bagi janin. Secara keseluruhan, PR atipikal ini juga penting dikenali karena variasi bentuk, lokasi, dan durasinya sering meniru penyakit kulit lainnya, sehingga diperlukan ketelitian klinis yang tinggi dalam penegakan diagnosisnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Klasifikasi atypical pityriasis rosea. Yang pertama berdasarkan morfologi lesi. Di sini menggambarkan tampilan lesi yang berbeda dari bentuk klasiknya. Yang pertama ada vesikular, selanjutnya papular atau pustular, selanjutnya ada purpuric atau hemorrhagic, selanjutnya ada lisenoid, dan yang terakhir targetoid atau erythema multiforme like. Kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan distribusi anatominya juga, yaitu melibatkan lokasi yang tidak umum atau non-truncal, yaitu ada inverse atau flexural pityriasis rosea, unilateral atau laterothoracic pityriasis rosea, acral predominant, prong sparring atau extremitas only. Selanjutnya ada berdasarkan ukuran dan jumlah lesi, di sini mengacu pada dimensi dan penyebaran dari erupsi. Terdapat gigantic plaque pityriasis rosea, ada localized pityriasis rosea, dan polymorphic pityriasis rosea. Berdasarkan perjalanan penyakitnya, yaitu menggambarkan durasi dan juga kekambuhan dari kondisi pityriasis rosea ini sendiri. Yang pertama ada self-limited, di mana dia akan sembuh dalam beberapa minggu. Persistent pityriasis rosea, dia akan bertahan lebih dari 12 minggu atau lebih. Dan recurrent pityriasis rosea, di sini dia akan mengalami kekambuhan dan sering dihubungkan dengan hipotesis reaktivasi dari HHV 6 atau 7. Dan selanjutnya, berdasarkan pityriasis rosea like eruption, induced atau triggered forms. Nah, di sini erupsi yang secara klinis itu bisa menyerupai pityriasis rosea, tetapi dipicu oleh faktor eksternal seperti obat-obatan, vaksin, contohnya seperti kasus pityriasis rosea like pasca vaksinasi COVID-19, dan bisa jadi infeksi non-HHV.
Perkenalkan, saya Putra Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan juga diagnosis banding dari pityriasis rosea. Jadi umumnya pityriasis rosea ini diagnosisnya berdasarkan dari gambaran klinisnya, terutama dari bentuk dan penyebaran lesinya di kulit. Untuk yang klasik, lesi khasnya itu biasa disebut dengan Harrell patch, yaitu bentuk oval berwarna merah muda atau agak gelap dengan sisiknya yang halus di tepi-tepinya. Dan beberapa hari atau minggu kemudian akan muncul rom-rom kecil lainnya dan mengikuti garis dari kulit, membentuk pola yang disebut dengan Christmas tree di punggung seperti gambar ini. Tetapi pada bentuk atipikal, Harrell patch itu bisa tidak ada, atau jumlahnya lebih dari satu, atau letaknya itu di tempat yang tidak biasa, seperti di wajah, kulit kepala, atau di telapak tangan atau kaki. Karena itu kadang memerlukan pemeriksaan tambahan untuk memastikannya. Lalu untuk diagnosis banding, di sini diagnosis bandingnya ada sifilis sekunder, ada tinea corporis, dermatitis tumularis, ada psoriasis gutata, pityriasis lisanides kronika, lalu ada reaksi obat yang mirip dengan pityriasis rosea dan dermatitis seboroik. Dan untuk menegakkan diagnosisnya, dapat dilakukan pemeriksaan KOH jika dicurigai jamur, bisa juga dilakukan pemeriksaan tes serologi untuk sifilis seperti VDRL atau TPHA, dan kalau masih belum jelas juga bisa juga dilakukan pemeriksaan histopatologi. Mungkin sekian dari saya kembalikan, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Lydia dengan digit terakhir 022. Di sini saya menjelaskan mengenai penata laksanaan. Jadi untuk penata laksanaannya terdapat 3 lini, yang mana lini pertama yaitu terapi simptomatik, ada antihistamin oral yang bersifat sedatif, itu contohnya hidroksizin ataupun difenhidramin, dan juga ada yang bersifat non sedatif seperti cetirizin dan juga loratadin. Kemudian untuk kortikosteroid itu bisa digunakan kortikosteroid topikal, namun untuk penggunaannya tidak begitu dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko dari kekambuhan. Kemudian ketiga ada agen antipruritis, yang mana contohnya ada lotion kalamin ataupun bedak dengan mentol 0,5-1% yang dapat memberikan sensasi dingin dan juga menenangkan pada kulit. Baik, untuk terapi yang kedua, lini keduanya adalah fototerapi. Yang pertama ada neurobian ultraviolet B atau NB-UVB yang dapat mengurai rasa gatal, menurunkan keparahan, dan mempercepat dari penyembuhan pasien. Namun juga memiliki efek samping seperti ada rasa terbakar dan juga hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi. Yang kedua ada ultraviolet A1 atau UVA1 yang merupakan jenis fototerapi dengan memanfaatkan panjang gelombang 340-400 nanometer. Yang mana jenis terapi ini akan menargetkan sel mononuklear CD4+ dan juga CD8+ untuk menginfiltrasi dari dermis. Baik, selanjutnya ada terapi lini ketiga yaitu dengan terapi sistemik. Yang pertama ada penggunaan antivirus yaitu aciclovir yang sangat direkomendasikan terutama untuk fase awal penyakit, namun perlu dipertimbangkan pada PR atipikal dengan lesi yang sangat luas, pasien dengan gejala sistemik ataupun dengan kehamilan. Yang kedua adalah antibiotik makrolida yaitu dengan erythromycin yang memiliki efek antiinflamasi dan juga imunomodulator. Namun penggunaannya juga masih harus dipertimbangkan dan juga masih bersifat kontroversial. Dan yang ketiga adalah kortikosteroid oral yaitu dengan prednison, yang mana kortikosteroid oral ini diberikan pada kasus pruritis yang hebat ataupun lesi atipikal yang menunjukkan gambaran inflamasi yang sangat menonjol. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naka Kesatria Purantara dengan NIM 160. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis atipikal pityriasis rosea. Atipikal pityriasis rosea, sama seperti pityriasis rosea pada umumnya, dapat sembuh dengan sendirinya setelah beberapa bulan ataupun beberapa minggu. Di mana di sini kesembuhan dapat terjadi secara spontan dengan ruam dapat bertahan selama 5 minggu dan sembuh setelah 8 minggu. Kekambuhan pada pityriasis rosea dapat terjadi, tapi umumnya rendah, yaitu sekitar kurang dari 5%. Kemudian di sini, keluhan utama dari atipikal pityriasis rosea adalah gatal yang terjadi dengan kesedang. Yang dimana di sini, komplikasi dapat terjadi akibat pasien menggaruk-garuk gatal tersebut. Kemudian di sini, tantangan utama dari atipikal pityriasis rosea adalah menangani gatal agar tidak menimbulkan komplikasi. Yang dimana di sini, mendiagnosis atipikal pityriasis rosea itu menjadi tantangan karena presentasi klinisnya yang berbeda dari pityriasis rosea biasanya. Jadi di sini, diagnosis yang tepat dan cepat perlu dilakukan untuk tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut akibat gatal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya itu, atypical pityriasis rosea merupakan varian tidak khas dari pityriasis rosea yang ditandai dengan perbedaan morfologi, distribusi lesi, dan juga perjalanan penyakit. Kemudian untuk kondisi ini umumnya disebabkan oleh reaktivasi virus human herpes virus tipe 6 dan juga 7. Penyakit ini bersifat self-limiting dengan prognosis baik dan juga penata laksanaannya umumnya bersifat suportif untuk meredakan gejala. Untuk sarannya itu, tenaga medis perlu mengenali virus klinis atypical pityriasis rosea untuk mencegah salah diagnosis dengan penyakit kulit lain. Untuk pasien disarankan tidak melakukan pengobatan sendiri dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kata. Saya ucapkan terima kasih.